Ayah, 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 ayah. Mengapa? 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 Kamu masih belum mengerti? Keluarga Song sudah menjadi milik Feng. Kamu sudah tidak ada nilainya lagi. Lihat dirimu, benar-benar membuat orang muak. Kamu belum tahu kan? Alasan kamu terpuruk sampai ke titik ini karena aku yang merencanakan kebakaran itu. Sedangkan kecelakaan mobil itu rencana Feng. Tapi tak disangka, muncul seorang Lujan. Dia menyelamatkanmu, malah kau tuduh. Kamu benar-benar merugikan orang lain. Sekarang Pak Tua itu sudah mati. Lujan juga sangat membencimu. Sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Kamu yang menipuku. Kamu menipuku. Di kehidupan selanjutnya kau harus lebih waspada. Selamat tinggal istriku. Lu Chen Feng, kamu akan mati mengenaskan. Aku sudah salah. Salah karena buta mengundang serigala ke dalam rumah. Jika ada kesempatan lagi, Lu Chen Feng, aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Berandalan, Kamu memukulku? Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak minum sebanyak itu. kamu... Apa yang kamu bicarakan? Hah? Bukan salah Feng. Ini salahku. Terjadi hal seperti ini. Aku malu untuk tinggal di keluarga Lu. Tapi bayi dalam kandunganku ini tidak bersalah. Bayi? Ini adalah setengah tahun yang lalu. Aku tidak mati. Ini semua salah Feng, kamu sudah menderita. Tapi Zi, anak di dalam kandungannya tetaplah keturunan keluarga Lu. Zi, aku hanya mencintaimu seorang. Bukankah kamu selalu ingin punya anak? Tenang saja. Setelah dia melahirkan, aku akan usir dia. Katanya kamu tidak bisa punya anak. Kalau begitu, anak ini adalah milikmu. Kamu adalah ibunya. Kamu adalah ibunya. Kau orang yang cacat. Selain keluargaku, tidak ada yang mau menerimamu. Ini adalah keturunan keluargaku. Mau tidak mau, harus diakui. Langit kasihan padaku dan membiarkanku hidup kembali. Hutang ini akan mulai kuperhitungkan dari sekarang. Wajah yang cantik seperti ini, anak yang dilahirkannya. Pasti sangat cantik, kan? Sayangnya, dari kecil sampai besar, hewan yang pernah kupelihara pasti mati. Anak haram mana pantas memanggilku ibu? Anak haram mana pantas memanggilku ibu? Lian R. Perutku, aduh. Nyonya, kau bisa memukulku, tapi anak dalam kandunganku tidak bersalah. Kumohon, jangan sakiti dia. Kau ingin keluarga Lu tak punya keturunan. Kau kejam sekali.
Sudah aku bilang, aku hanya mau anaknya. Apalagi yang kau mau? Haruskah kau bersikap sekejam itu? Aku yang kejam, saat kau celakai ayahku dan membunuhku, kau tak punya belas kasihan sama sekali. Beberapa hari lagi adalah upacara pengalihan grup Song. Kau yakin mau membiarkan anak haram mempermalukan keluarga Song? Upacara pengalihan. Aku yang mengambil alih grup Song. Kenapa kau tidak mau? Atau kau merasa perusahaan ayah sudah jadi milikmu? Kau berencana membuangku setelah berhasil? Tentu saja tidak. Zi, aku bukan demi grup Song. Aku kasihan padamu. Jangan marah sama suamimu. Ibu sudah salah. Kata-kataku yang sudah keterlaluan. Wanita murahan ini mana bisa dibandingkan denganmu? Zi, katakan, aku harus bagaimana? Aku turuti kata-katamu. Perutnya itu sungguh mengganggu pandangan. Aku mengerti. Apa maumu? Aduh, Wanita murahan. Mau merusak hubunganku dengan Zi hanya dengan manfaatkan anak? Mimpi. Seseorang lempar dia keluar. lepaskan aku. Lu Chen Feng, dia juga anakmu. Kalau kuakui, dia adalah anakku. Kalau tak kuakui, dia cuma anak haram. Inilah suamiku, selalu tahu cara mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tenang saja. Aku tak akan biarkan kalian mati cepat. Aku akan membawa kalian langkah demi langkah ke surga, lalu menjatuhkan kalian ke neraka. Kau masih marah ya? Itu semua cuma acting. Aku mana tega? Kalau wanita murahan itu nggak mau mengalah dan memaksaku menggugurkan kandungan, Mustahil. Dia cuma anjing peliharaanku di keluarga Song. Apapun yang aku minta, pasti dia turuti. Dia nggak akan berani menolak. dia padamu memang cinta mati. Tenang saja, setelah upacara suksesi, aku ambil alih grup Song, dia sudah nggak ada gunanya lagi. Nanti akan kusuruh dia berlutut di hadapanmu. Buat melampiaskan amarahmu. Begini baru benar. Upacara suksesi, aku juga akan datang. Baik, Kak I, ngapain ke sini? Ini kan wilayahnya Lujan. Kamu belum tahu, ya? Nggak nyangka di tengah jalan muncul si Lujan. Kebakaran itu rencanaku. Kamu benar-benar pandai mencelakai orang. Dia? Upacara suksesi akan segera dimulai. Sebelum itu, aku harus mempersiapkan semuanya. Lujan adalah bagian yang sangat penting. Kamu percaya? Wah, cewek-cewek ini lumayan ya. Nggak boleh disentuh. Hari ini aku harus mencobanya. Sule. Lujan. Sie. Sie. Bangun, Sie, jangan tidur. Jangan tidur. Sie, jangan tidur, bangun. Feng. Feng. Aku Lujan. Pria ini. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah menyelamatkanku 2 kali. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu. Bahkan melaporkannya. Aku benar-benar bodoh.
Keponakan ipar juga datang cari hiburan ya. Kamu siapa? Berani memukulku? Aku bahkan berani melumpuhkanmu. Percaya? Bocah, jangan sombong. Kau cuma anak haram yang memalukan. Akan ada yang membereskanmu. Kita pergi. Bicaralah. Gimana kau mau berterima kasih padaku? Kalau aku tidak salah ingat, kamu sudah mengambil alih grup Lu selama 3 tahun. Hari-hari ditekan oleh Lulin dan anaknya sangat menyiksakan. Aku bisa mencabut gugatan terhadapmu. Sebagai gantinya, tolong hubungi Pak Zhao untukku. Atas dasar apa kau mengira aku akan membantumu? Berdasarkan ini, Gadis terpandang. Juga punya cara seperti ini ya? tidak. Ini hanya ucapan terima kasihku yang tulus. Tapi sepertinya cara ini tak berguna padamu. Bukan begini cara meminta bantuan. Tak perlu merepotkan Pak Zhao. Kakimu bisa kusembuhkan. Tak kusangka kamu juga bisa pengobatan. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku tunggu kamu pelan-pelan menemukannya. Tenang, aku belum sampai seputus asa itu. Kalau masih berlama-lama, aku tidak akan mengobati lagi. Emosimu buruk sekali. Terapi ini perlu memberikan jarum pada beberapa titik akupunktur yang sakit di tubuh manusia, melancarkan meridian, merangsang pertumbuhan tulang. Kamu perlu menjalani beberapa kali perawatan seperti ini, baru akan perlahan-lahan memulihkan indera perasa. Proses ini panjang dan menyakitkan. Sulit ditahan oleh orang biasa. Gigit ini. Yang paling menyakitkan pun sudah kualami. Rasa sakit ini apa artinya? Tidak perlu. Aku bisa. Tahan sebentar. Kamu ini, kalau lelah, istirahat sebentar saja. Kak? Yang kupesankan padamu sudah beres? Ah Kak, tenang saja. Pada hari upacara pengalihan, aku jamin akan memakai api dan membakar mereka sampai tak tersisa sedikit pun. Dia pasti tidak mungkin hidup muncul di tempat kejadian. Kalau tidak mementingkan diri sendiri, maka pasti akan celaka. Siapapun yang menghalangi jalanku, aku akan membuatnya mati. Ini adalah gembok panjang umur keluarga lu. Sekarang nih, ku berikan padamu. Santai saja. Mewah sekali. Kerajaan bisnis keluarga Song yang besar ini akan berganti marga menjadi Lu.
Lihat, siapa wanita di samping Lu Chenfeng itu? Sepertinya bukan putri keluarga lu itu. Dia punya banyak wanita. Besan, kau sudah datang? Ayah, pengacara Chen. Ji mana? Kak Yi, semua tamu sudah datang. Kalau kamu muncul begini, bakal bikin semua orang terpesona. Tapi aku nggak ngerti. Kenapa kamu masih duduk di kursi roda jelek ini? Tentu saja untuk memancing musuh keluar. Semua sudah siap? Jangan sampai mengecewakanku. Zi masih di ruang istirahat. Untuk suasana seperti ini, dia masih agak menolak. Aku lebih paham anakku sendiri daripada kamu. Ya. Dasar tua bangka. Nanti setelah aku mewarisi grup Song, kau akan merasakan akibatnya. Diam, bersabar untuk hal yang lebih besar. Besan, Sule. Pak Song, sudah pukul 12. Ayah, aku sudah menyuruh orang menjemput Zi. Lumayan, cukup berharga. Cantik sekali, ya? Sayang sekali. Kenapa kamu tak menyinggung orang lain? Malah menyinggung Culian yang kejam itu. Wolf selesai belum mulai. Ayah, aku lihat dulu ada apa. Targi usah. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Di Yunceng, semua tahu istriku meninggal muda. Hanya punya satu putri kesayangan. Hari ini saya berdiri di sini untuk mengumumkan satu hal yang sangat penting. Pergilah ke neraka. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi menjabat sebagai direktur utama. Jangan laporkan aku. Semua harta milikku akan diserahkan sepenuhnya kepada... Gawat, kebakaran. Ini cepat. Nak, cepat pergi. Ayah, cepat lari. Kebakaran. Cepat padamkan api. Semuanya, cepat padamkan api. Kebakaran. Asapnya tebal sekali. Kalau ada orang di dalam pasti mati kehabisan napas. Betul. Wah, Zi masih di dalam. Apa? Zi masih di dalam? Apinya terlalu besar. Zi... Lepaskan aku, istriku masih di dalam. Wah, kalian jangan masuk. Di dalam terlalu berbahaya. Zi... Kaki Nona Song, Zi... apinya hampir padam. Mungkin masih bisa diselamatkan. Zi... Zi. Aku sudah merencanakan skema sebesar ini, Song Ji pasti mati. Zi. Tidak mungkin itu anakku. Tidak mungkin itu anakku. Kasihan sekali. Ayah,
Ini gelang tangan Ziyi. Hadiah dariku. Itu benar-benar Ziyi. Ini tidak mungkin. Tadi masih baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, Besan, ayah. Ziyi pasti tidak ingin ayah seperti ini. Masih ada aku. Aku akan berbakti kepada ayah untuknya. Besan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Ya, Pak Song, turut berduka cita. Pak Song, jaga kesehatan. Songji, semoga tenang di alam baka. Semua milik keluarga Song sekarang jadi milikku. Wah, ramai sekali. Wah, ramai sekali di sini. Ayah tahu kamu pasti baik-baik saja. Ayah, maaf sudah membuat ayah khawatir. Ini yang terakhir kalinya membuatmu khawatir padaku. Setelah hidup kembali, aku pasti tidak akan membiarkan ayah terluka sedikit pun lagi. Yang penting kamu selamat. Ini... Ziyi, kamu tidak mati? Kenapa? Aku tidak mati, jadi kau kecewa? Ziyi, syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Aku hampir mati ketakutan. Aku tadi benar-benar mengira kamu tewas dalam kobaran api. Terlahir kembali dari api. Aku sangat menghargai nyawaku. Tidak mungkin. Kebakaran sebesar ini. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos? Aku tidak mati. Kau merasa kecewa? Kalau kamu tidak mati, lalu siapa dia? Dia? Aku dengar sejak kecil Nona Chu sudah kehilangan orang tua dan hidup bergantungan dengan seorang adik. Kenapa kamu sampai tidak mengenalinya? Apa maksudmu? Kau akan tahu begitu melihatnya. Dia Juliang. Ini tidak mungkin. Juliang, Kenapa dia bisa mati di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau berani membohongiku. Kalau tidak begini, kau mana berani bertindak? Hanya tak mengandalkan dia. Hari ini akan kubunuh kalian semua. Matilah. Nona, Kenapa kamu kemari? Kalau aku tidak datang, kamu sudah mati. Ada apa? Sangat sederhana. Dia ingin membunuhku, tapi malah membakar dirinya sendiri. Julian, kamu tampaknya sangat terkejut ya. Jangan-jangan kau yang mengutusnya kemari. Dia ingin membunuhku. Kalau bukan karena paman datang menolong, yang terbaring di lantai pasti aku. Pecundang ini lagi yang merusak rencanaku. sekarang yang mati bukan kamu, melainkan adikku. Usianya baru 20 tahun. Mana bisa kamu tega seperti itu? Bukan aku yang membunuhnya, melainkan kamu. Saat kamu menyuruhnya untuk membunuhku, pernahkah terpikir olehmu, api itu tak kenal ampun? Sedikit saja kecerobohan. Dia akan jadi korban dari rencana jahatmu. Kau bilang aku menyuruh orang membunuh? Kamu punya bukti? Sekarang saksi sudah tiada, kau bisa berkata sesukamu. Menurutku, pasti karena adikku melihat hubungan gelapmu dengan Lujan.
Kalian berdua bersekongkol untuk membungkamnya. Paman dan menantu perempuannya. Kalau ini benar, ini sungguh hubungan terlarang. Ini ruang istirahat yang khusus kusediakan untukmu. Kenapa Luzan ada di sini? Kalian berdua berani berselingkuh di sini? Aku begitu menyayangimu, mencintaimu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Jangan buru-buru menuduhku dengan fitnah. Kalau aku memang mau berselingkuh dengannya, aku akan lakukan setelah bercerai darimu. Kamu mau bercerai denganku? Demi dia? Demi dia. Lu Chen Feng, aku sudah memberimu kesempatan. Ini Pakai baju istrimu dan bermain di kursi roda istrimu. Seru kan? Matikan semuanya. Lain kali setelah dia tertidur, kita lakukan di ranjangnya. Lebih seru, jangan lihat lagi. Aduh, di depan istrinya. Bisa-bisanya melakukan ini. Matikan semuanya. kalau ini benar, sungguh maling teriak maling. Mainnya keterlaluan, lihat. Habislah sudah. Habislah sudah. Semua ini gara-gara kamu, bajingan. Kenapa kamu tidak mati saja? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semua karena kau, wanita murahan. Kenapa kamu tidak mati saja? Lepaskan aku. Bajingan, kenapa tidak ikut terbakar sampai mati dengan pecundang ini? Perutku, Feng. Dengar aku. Dasar binatang. Kuserahkan putriku padamu, kau perlakukan dia seperti ini. Bukan, ini video ini hasil editan. Ayah, dengar penjelasanku. Aku sangat mencintai Zi, mana mungkin aku melakukan hal seperti ini. Iya, betul-betul. Video ini hasil editan. Feng dia hanya mencintai Zi seorang. Mana mungkin dia suka sama wanita murahan macam ini? Zi, percayalah padaku. Teknologi editan apa yang begitu hebat? Sampai tahi lalat dibokong keponakan sendiri bisa terlihat jelas. Tutup mulutmu. Kamu kira kamu siapa? Berdasarkan apa kau bicara di sini? Zi, percayalah padaku. Jangan dengarkan omongan anak haram ini. Aku mengenal anakku sendiri. Orang di video itu pasti bukan dia. Aku benar-benar tidak pernah melakukan hal ini. Apa aku yang terlalu bodoh atau kau yang terlalu naif? Videonya palsu, lalu anak di kandungannya juga palsu? Anak haram pun sudah ada. Ada anak, beraninya besar sekali. Membawa selingkuhan dan anak haram masuk ke rumah ini, bukannya ini terang-terangan menampar muka keluarga Song? Iya, lihat ini. Kesempatan hanya sekali. Kalau salah, jangan menyesal lagi. Lu Chen Feng, dulu aku tidak mau perhitungan denganmu, tapi hari ini akan kuhitung semuanya sekaligus. Ini apa? Ini tagihannya. Gila, cincin berlian. Biaya periksa kandungan. Bahkan kondom buat kencan di hotel. Juga ditagih dari kartu Nona Song. Baru kali ini aku lihat, kok ada orang yang tak tahu malu begini. Benar. Zi, apa maksudnya? Aku nagakmu, Gert. Kamu nggak ngerti. Aku lagi hitung-hitung sama kamu. Sejak hari pertama aku menikah ke keluarga lu, semua biaya hidup keluarga lu, makan, tempat tinggal, transportasi, semua pengeluaran, aku yang bayar. Termasuk uang yang kamu habiskan buat judi, uang yang kamu rugikan dari investasi. Kalau dihitung total semuanya, ada 500 juta. Kita adalah suami istri. Ngapain dibedain segitunya? Bukankah milikmu adalah milikku juga? Iya, Zi. Kita kan satu keluarga. Mengeluarkan uang untuk keluarga memang sudah seharusnya, kan? Kau beli cincin berlian jutaan yuan untuk selingkuhanmu. Waktu mau melamarku, kau cuma pakai ring kaleng. Suami istri satu keluarga. Aku ngeluarin uang buat kalian itu wajar. Kalau kalian begitu perhitungan denganku. Pakai uangku buat nafkahin selingkuhan.
Nanti mau suruh aku yang besarkan anak kalian. Rencana kalian ini benar-benar sangat bagus. Zi, maaf. Aku yang menyakitimu. Tapi aku mencintaimu. Aku nggak bisa lepas darimu. Aku bisa berubah. Aku bisa buktiin ke kamu. Berhenti. Jangan berkata begitu. Yang kamu mau bukan aku, melainkan keluarga Song. Toleransiku membuatmu lupa kalau semua yang kamu punya berasal dari keluarga Song. Aku bisa bikin kamu kaya raya. Aku juga bisa bikin kamu kehilangan segalanya. Segala yang kuberikan padamu. Akan kuambil kembali semua. Zi, bicaralah baik-baik. Jangan-jangan kau jangan gegabah. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Kalau tahu dia hidup seperti ini, aku pasti tak akan membiarkannya masuk ke dalam neraka kalian. Ayah, mana mungkin aku tertarik dengan gadis imut seperti ini. Dia yang memanfaatkanku saat aku mabuk, menjebakku sampai hamil anakku. Aku pikir karena Ziyi tidak bisa punya anak, setelah dia melahirkan, bawa dia ke Ziyi. Aku benar-benar bermaksud baik, tahu? Iya, mertua. Wanita kalau tidak punya anak, dia tidak lengkap. Kami juga demi kebaikan Ziyi. Wah, kalau begitu aku harus berterima kasih padamu dong. Zi, aku yang salah. Karena kelalaian meninggalkan anak haram ini. Kasih aku kesempatan lagi. Pasti akan kuselesaikan sampai tuntas. Zi, kali ini aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kalau tak bisa mengendalikan hasratmu, ya harus tanggung akibatnya. Jangan. Jangan! Lu Chen Feng, kamu keluar. Mulai hari ini, semua kerjasama antara keluarga Song dan keluarga Lu dihentikan seluruhnya. Tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, keluarga kami hancur. Kita kan pernah jadi suami istri. Perlukah kau bertindak sekejam ini? Kau seharusnya bersyukur. Justru karena masih ingat kita pernah jadi suami istri, kalau tidak, keluarga Lu sudah tidak ada lagi. Baik. Kejam sekali. Tapi jangan lupa, Song Group pemegang sahamnya bukan cuma kau sendiri. Bukan kau yang berhak memutuskan sendiri. Saya tidak setuju. Penerus yang sudah ditetapkan langsung dicopot begitu saja, lalu mau menghentikan kerjasama kami dengan keluarga Lu. Apa ini main-main seperti anak kecil? Benar, saya tidak peduli apa perseteruan antara kalian berdua. Siapapun yang berani merugikan perusahaan, jangan salahkan saya nanti. Zie, saya bisa tidak jadi penerus direktur utama ini. Tapi menghentikan kerjasama bagi Song Group juga kerugian yang tidak kecil. Berdasarkan apa kau mengambil keputusan sendirian? Berdasarkan dia adalah putriku Song Hong Tao. Berdasarkan dia adalah penerus grup ini di masa depan. Dia seorang lumpuh. Song Hong Tao, otakmu kemasukan air ya. Lihatlah kondisinya sekarang, jalan saja tidak bisa. Mau mengelola perusahaan apa lagi? Betul. Kalian mau menerima seorang lumpuh bisa memimpin perusahaan? Dia bahkan kedua kakinya sendiri saja tidak bisa dikendalikan. Bagaimana bisa mengendalikan masa depan perusahaan? Iya, betul. Mau menunjuk orang lumpuh jadi direktur utama kita, bisa-bisa kita jadi bahan tertawaan. Kalau pergi rapat di luar, harus didorong kursi roda. Kelihatannya seperti apa? Sangat memalukan. Kalian. Seperti tanah liat yang tidak bisa dibentuk. Kalau kau tetap nekat, Lau Jin tidak mau main lagi, cabut investasi. Ya, cabut investasi. Kira Anda kan membiarkan seorang gadis kecil lumpuh berbuat semaunya atas saya. Saya cabut investasi. Mau mengeluarkan saya? Khawatirnya kau tidak punya kemampuan. Bapak-bapak sekalian, apakah kalian mengelola perusahaan hanya dengan kaki saja? Kamu ini cuma anak kecil. Ayahmu saja tidak berani bicara seperti itu padaku. Berani-beraninya kamu melawanku. Apa perkataanku salah? Grup Songshi bisa bertahan dari serangan gencar berbagai perusahaan besar sampai sekarang. Bukankah semua itu berkat kecerdasan para manajemen? Kalau ayahmu yang bilang begitu, aku benar-benar kalah. Tapi kamu yang tidak tahu apa-apa, anak kecil ini berani-beraninya di sini berkata seenaknya. Ngapain bicara panjang lebar dengannya? Buat apa?
Cewek berambut panjang berwawasan sempit ini pantas memimpin dan menguasai grup Songshi. Apalagi dia itu cuma si manis yang bahkan tidak bisa berdiri. Membiarkan seorang lumpuh menjadi direktur utama, muka perusahaan masih mau dijaga nggak? Nggak takut pesaing tertawa ngakak? Perkataan Direktur Zhao kasar, tapi masuk akal. Zi, bukan maksudku merendahkanmu, tapi kamu saja mengompol dan BAB di celana. Bagaimana mau mengelola perusahaan? Citra sebuah perusahaan sangatlah penting. Kalau di momen paling penting kamu mempermalukan diri sendiri, reputasi grup Songshi bisa hancur berantakan. Wah, mengompol dan BAB di celana? Oh begitu ya? Ya sudah, pasti nggak bisa dipilih jadi direktur utama dong. Direktur Song, kalau kamu bersikeras, kami terpaksa menarik investasi. Betul Pak Song, kalau hari ini Bapak nggak kasih jaminan, kami tarik investasi. Kalian Lau Song, kamu kan juga laki-laki. Laki-laki itu mana ada yang enggak pernah salah. Hah, ya. Setidaknya sih kamu masih punya anak perempuan. Masa kamu mau biarin dia, direktur lu kecil, tidak punya keturunan? Zi, jadi orang itu jangan terlalu egois. Anggap saja buat bapakmu, muka tuanya ini jangan mempermalukan diri di sini. Kalau aku bukan orang lumpuh, apakah para paman setuju aku mewarisi grup Song? Kalau kamu bukan orang lumpuh, aku, Lau Jin, nggak bakal komentar sepatah kata pun. Bel, asalkan kamu bisa berdiri, posisi direktur utama grup ini adalah milikmu. Serius? Kapan aku pernah mau? Nana bohong. Asal kamu berdiri dan jalan beberapa langkah, aku, Lau Zhao, nantinya nurut semua sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa berdiri, posisi direktur utama ini tetap harus diisi yang mampu. Menurutku, direktur lu kecil ini lumayan bagus tuh. Sayang sekali. Seumur hidupmu, kamu enggak akan pernah punya kesempatan untuk berdiri lagi. Tapi jangan khawatir. Bahkan kalau aku jadi direktur utama, aku pasti enggak akan ninggalin kamu. Soalnya selain aku, siapa lagi yang mau nerima istri yang cacat? Dia berdiri. Kakimu. Maaf, bikin kamu kecewa lagi. Ini masa sih? Ini tidak mungkin kakimu. Para paman di depan, banyak orang seperti ini. Kalian harus menepati janji, ya? Ini. Kakimu sudah sembuh sejak lama. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Tentu saja untuk memberi kejutan untukmu. Sepertinya ini hanya kejutan tanpa sukacita. Ngomong-ngomong, aku belum sempat berterima kasih kepada Nona Julian atas perhatian khususnya. Selama ini padaku. Sayang, ini siapa? Ini Julian, terapis rehabilitasi terbaik di Beizhou, dengan dia di sini. Aku yakin kamu pasti bisa berdiri lagi. Nona Cumaka, mohon bantuannya. Tenang saja, aku pasti akan menyembuhkanmu. Bisa kita mulai? Nona Chu, di mana pisau akupunturmu? Hari ini kita coba terapi baru. Di luar negeri ada seorang pasien lumpuh selama 30 tahun berkat ini bisa berdiri lagi. Apa? Apa itu? Yaitu. Ini. Aduh. Aku tidak. Benarkah? Rasa sakit yang pernah kualami akan kukembalikan sedikit demi sedikit kepada kalian. Maaf Zi, aku benar-benar tidak tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu. Ini salahku. Aku yang buta mata. Aku yang mengundang serigala ke dalam rumah. Aku yang mengecewakan kepercayaanmu. Tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Kamu mau apa? Sayang. Semua karena kamu. Upacara penerusanku hancur berantakan. Semua karena kamu. Afang. Kenapa sampai sekarang kamu belum juga melihat situasi yang sebenarnya? Akulah orang yang paling mencintaimu. Orang yang ingin menyakitimu dan menghancurkanmu adalah dia. Dia yang ingin membalas dendam padamu.
Kalau bukan karena kamu, kenapa dia harus membalas dendam padaku? Hutang dibayar hutang, belaka hutang, nyawa dibayar nyawa. Aku hanya minta satu kakimu. Jangan salahkan aku. Lu Chen Feng, kamu benar-benar memperbarui lagi pemahamanku tentang dirimu. Afeng, aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Akulah orang yang paling mencintaimu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku juga tidak ada pilihan, Witten. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya? Berhenti. Liu He, Ketua Kamar Dagang Provinsi Selatan. Dia, itu Ketua Liu. Kenapa dia bisa datang ke sini? Ayah angkat, Liu. Ketua Liu. Bapak, Chuliang sudah meninggal. Tenang, aku akan membelamu. Bapak akan membelamu. Tak kusangka, Julian yang kemanis ini punya hubungan seperti ini. Oh, begitu rupanya. Begitulah cara Lu Chen Feng mendekati ketua. Sementara aku dan ayahku hanya jadi batu loncatan yang dia buang. Ketua, ini semua salah paham. Salah paham. Aku tidak tahu kalau Julian adalah anak angkatmu. Aku juga terpaksa, Lianer, kamu tahu sendiri, aku dikendalikan orang, aku tidak punya pilihan. Bapak, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Afeng. Dia, Songji, yang membunuh adikku dan ingin mencabut nyawaku. Bapak harus membalas dendam untukku. Oh ya, selama aku ada di sini. Siapa berani menyentuhmu? Ketua Liu, apa maksudmu? Kau mau melindungi si pelaku pembakaran ini? Pelaku pembakaran apa? Mana ada pelaku pembakaran? Kamu lihat. Tidak. Omong kosong tanpa bukti. Atas dasar apa, Direktur Song? Menuduh anakku? Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, apa kau masih mau memaksa pengakuan dengan siksaan? Kau. Siapa bilang tidak ada bukti? Memang cantik ya. Sayang sekali. Kenapa kamu harus menyinggung orang yang salah? Malah menyinggung Julian, si wanita jahat itu. Nanti di alam baka. Jangan lapor aku ya. Buktinya jelas. Ketua Liu, apa Anda masih mau melindungi dalangnya? Hanya dengan rekaman suara bisa membuktikan apa? Membuktikan bahwa putriku hampir mati terbakar. Hari ini kalau tidak memberi putriku sebuah kejelasan, aku Song Hong Tao rela mempertaruhkan nyawa tuaku untuk melawan kalian sampai mati. Berani kamu. Song Hong Tao, kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku. Aku hanya seorang ayah tua yang ingin menuntut keadilan untuk putriku. Untuk apa sampai segitunya? Mertua, menyinggung Ketua Liu sama saja dengan menyinggung seluruh Kamar Dagang Provinsi Selatan. Sebanyak apapun uang grup Song tidak mungkin bisa melawan seluruh Kamar Dagang Provinsi Selatan. Itu seperti telur menabrak batu. Lebih baik kita saling mengalah. Mau aku mengalah bagaimana? Coba katakan. Berlutut dan membungkuk minta maaf. Masalah ini kan bisa selesai. Mimpi, bahkan jika harus bangkrut, aku akan menuntut keadilan untuk putriku. Hari ini aku beritahu kalian. Selama aku Liu He masih ada, lihat siapa yang berani sentuh dia. Lihat apakah aku berani. Coba lihat, berani atau tidak aku lakukan. Istri ketua. Hari ini tidak sia-sia datang. Drama yang ditampilkan benar-benar seru. Sayang, kenapa kamu datang? Makan setengah jalan, buru-buru pergi. Ini yang kamu bilang urusan penting. Aku... Sudah kuduga. Kamu masih main mata dengan si manis ini. Kamu tega melakukan ini padaku. Kamu tega? Ini maksudnya apa? Bukannya dia anak angkat ketua? Ayah angkat, anak angkat masih belum paham apa yang terjadi? Sayang, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Dulu aku baik hati menampung si manis ini. Mengangkatnya sebagai anak angkat. Tapi apa hasilnya? Dia malah telanjang dan naik ke ranjang ayah angkatnya.
Dasar tua bangka, janjimu padaku bagaimana? Sekarang, dia sampai hamil. Sayang, anak dalam kandungannya bukan milikku. Diam. Dasar pelacur tak tahu malu. Tanpa laki-laki kamu tidak bisa hidup. Hari ini kurobek wajahmu, biar tidak bisa menggoda laki-laki lagi. Sayang, Wajahku, wajahku. Aku tak pernah percaya takdir, tapi aku percaya karma. Suatu hari, kejahatan yang telah kau lakukan akan berbalik menghantam dirimu sendiri. Hebat kan? Orangnya kan kamu yang panggil. Puas? Puas, tapi masih kurang. Cih. Dasar si tua manis. Kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku. Ibu. Ayah angkat, ayah angkat. Chen Feng, percayalah padaku. Anak dalam kandunganku ini benar-benar darah dagingmu. Aku... Sayang. Aku bisa mati karenamu nanti. Pengawal. Seret dia keluar. Siap. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zi, aku tadi semuanya untuk kebaikanmu. Agar keluarga Yesong bisa selamat baru aku mengambil langkah ini. Jangan salahkan aku. Si manis itu sudah kukurung, mau diapakan terserah kamu, semuanya ikut keinginanmu. Lihatlah wajahmu yang menjijikan ini. Sedikit lagi aku mau muntah. Hadirin sekalian, maafkan kami atas keributan hari ini. Lain hari pasti kami akan mengadakan jamuan. Harap Bapak, Ibu sekalian berkenan hadir. Ayah, ayo kita pulang. Ayo. Zi, jangan pergi. Zi. Jangan lupa utangmu 500 juta padaku. Zi. Lu Chen Feng, kamu masih berhutang 2 nyawa padaku. Aku dan kamu tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Zi. Aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku. Zi. Aku mohon. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Di kehidupan sebelumnya, saat aku di tengah hujan, kau perlakukan aku dengan semena-mena. Pernahkah kau terpikir bahwa di dunia ini ada hukum sebab akibat dan reinkarnasi? Karma itu nyata. Ada apa? Dingin sekali sikapmu. Begitukah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawamu? Lujan. Ayo kita bicarakan kerjasama. Apa kau lupa imbalan yang kau hutang padaku terakhir kali belum kau bayar? Setelah semuanya berhasil, pokok dan bunganya, kau bisa minta apa saja. Wanita ini, tidak bisakah kau berkata lembut sedikit? Sungguh, aku tak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Rasanya tidak enak jatuh dari tempat tinggi. Ya, ini baru permulaan. Aku bisa mengangkatmu ke puncak, juga bisa menjerumuskanmu ke neraka. Aduh, Tuan Muda, kenapa kau basah kuyup seperti ini? Jangan ditanya. Ambilkan aku segelas air. Baik. Siapa yang menyuruhmu pulang? Si tua bangka itu sama sekali tidak mau membukakan pintu untukku. Aku berlutut di tengah hujan seharian penuh. Kakiku hampir patah. Patah pun kau harus tetap berlutut. Sudah berapa kali ibu bilang padamu? Jangan macam-macam dengan wanita-wanita tidak jelas itu. Kau tidak pernah mendengarkan. Nah, sekarang begini jadinya. Kau sudah memprovokasinya terlalu jauh. Kelinci yang terpojok pun bisa menggigit. Kita hanya bisa memperlakukannya seperti nenek moyang. Bujuk dia kembali dulu. Si jalang kecil itu, aku tidak akan membiarkannya lolos. Afeng. Aduh.
Afeng, kamu datang untuk membebaskanku? Kamu tega selingkuh di belakangku. Sampai-sampai usaha saya sia-sia. Mau keluar? Tidak semudah itu. Bukan, Fong. Hubunganku dengannya sudah putus sejak lama. Bayi dalam kandunganku ini benar-benar anakmu? Kamu anggap aku bodoh, ya? Ini benar. Sejak mengenalmu, hatiku hanya untukmu. Aku mencarinya hanya untuk menjaga gengsi. Percayalah padaku. Semua yang kulakukan ini semua untukmu. Oh. Ya, kalau begitu, tolong bantu aku sekali lagi. Zi, aku bawa si imut ini untukmu. Mau diapakan, terserah kamu. Zi, kumohon lihatlah aku. Zi. Lu Chenfeng benar-benar brengsek. Cuma seorang wanita, baginya hanya korban yang dikorbankan demi keuntungan. Ini salahnya sendiri. Tidak perlu dikasihani. Manusia selalu harus membayar untuk pilihannya sendiri. Jadi bisu, teriak. Teriak sampai dia keluar. Songji, aku salah. Maafkan aku. Kerasa. Songji, aku seharusnya tidak ikut campur dalam keluargamu. Merusak hubunganmu dengan Feng. Aduh, apalagi karena iri hati. Mengirim orang untuk menyakitimu. Kumohon, maafkan aku. Aduh. Sakit. Feng. Seorang yang imut bisa memaksimalkan nilainya. Itu juga bisa dibilang tidak sia-sia lahir ke dunia. Zi, akhirnya kau mau menemuiku. Sule, bawa dia ke rumah sakit. Zi, kau masih marah padaku? Aku juga ditipu. Dia itu cuman si imut yang sejati. Inilah sifat pria. Asal kau mau memaafkanku, apapun yang kau minta akan kulakukan. Benarkah? Aku bersumpah kepada langit. Kalau ada setengah kata dusta, hantamlah aku petir. Mati mengenaskan. Kalau begitu, kuberi kau kesempatan ini. Rahimmu memang sudah hilang, tapi menyelamatkan nyawa itulah yang terpenting. Sekarang kau perlu istirahat yang cukup. Pergi semua. Kasihan sekali. Sayang, aku akan membunuhmu. Demi kepentinganmu sendiri, kau tega membunuh adik kandungmu sendiri, bahkan anakmu sendiri. Rasanya tidak enak, kan? Culiang si pecundang itu memang tidak punya kemampuan. Pantas saja dia mati. Anak, aku juga tidak peduli. Kau pikir kau menang? Sebenarnya kau hanyalah seorang pecundang sejati. Setiap malam setelah kau kecelakaan, suamimu selalu bercinta denganku. Di ranjang kalian, di balkon kalian, di kamar tidur kalian, setiap sudutnya penuh dengan jejak cinta kami. Meskipun kalian berbaikan, lalu apa? Dia tidak mencintaimu, kau hanyalah orang bodoh yang dia mainkan sesuka hati. Jaga mulutmu. Jadi, aku masih tetap kokoh berdiri. Sedangkan kau, seperti bunga ini, telah kehilangan nutrisi untuk bertahan hidup. Yang menunggunya hanyalah layu. Apa yang kau tahu? Kau hanya terlahir di keluarga yang baik.
Sedangkan aku sejak kecil hidup bergantung pada orang lain. Aku harus bergantung pada yang lebih kuat baru bisa bertahan hidup. Aku berusaha begitu keras untuk hidup. Dengan hak apa kau menertawakanku? Aku bukan datang untuk mengejekmu. Dan aku juga tidak punya kebiasaan memukul anjing yang sudah jatuh. Jalan itu kau pilih sendiri. Bagaimana melanjutkannya, terserah padamu. Sifat burukmu tak berubah. Kau seharusnya tidak menyelamatkannya. Lihatlah. Dia akan menjadi pedang paling tajam yang menikam Lu Chen Feng. Hai, kamu sudah pulang ya? Nona, kakimu? Syukurlah sudah sembuh. Jangan menghalangi jalan di sini. Cepat ambilkan air. Baik. Yang penting sudah pulang. Oh iya, lihat ini. Ini semua adalah perhiasanmu. Semuanya kujaga dengan baik. Bu, sarapan sudah siap. Ayo makan sarapan. Baru lihat kamu, selera makanku langsung hilang. Sialan benar. Kalung giok hijau kekaisaran milikmu itu mana? Kasih ke aku. Aku mau pakai. Itu peninggalan ibuku. Kamu tidak mau kasih ya? Kalau begitu, pergi sekarang juga. Keluarga lu tidak bisa menampung orang sehebat kamu. Bu, jangan marah. Aku ambilkan sekarang. Jangan marah. Sule, bawa ini untuk disterilkan. Sialan. Sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Kamu ini gila lagi kenapa? Bajingan Liu He itu langsung mengusirku keluar. Di pesta beberapa hari lalu dia kehilangan muka besar. Masa iya dia mau mengalah begitu saja? Belum lagi para orang tua yang suka menjilat itu. Begitu melihat situasinya berubah, mereka bahkan tidak mau menemuiku. Zi, bagaimana kalau kamu bicara lagi dengan ayahmu? Tolong aku sekali lagi. Kali ini aku pasti akan membuktikan dengan kemampuanku sendiri. Dalam bisnis, kita bicara bisnis. Keluarga Song punya kemampuan ini. Kenapa aku harus menyerahkan seluruh tambang emas kepadamu? Lagi pula, sekarang di matanya, kamu sudah kehilangan kredibilitas. Ini siapa yang bisa disalahkan? Salahkan saja dirimu yang tidak berguna. Culian si manis itu, aku tidak akan membiarkannya. Feng. Si manis, kamu masih berani datang? Sepertinya kamu sudah membuat pilihan. Nyonya muda, tolong terima saya. Jalan ke surga terbuka, tapi kau malah memilih jalan buntu. Kau sengaja mencari mati. Kalau begitu, aku akan kabulkan keinginanmu. Berhenti. Zi, kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Dia itu gadis ingusan yang tak tahu balas budi. Tidak boleh dibiarkan hidup. Liu He adalah ayah angkat Nona Chu. Kalau kau ingin merebut tambang nomor 3 darinya, maka dengan Nona Chu yang turun tangan, itu adalah pilihan yang paling tepat. Dia gadis murahan yang sudah dijamah banyak orang. Masalah harus diselesaikan oleh orang yang menciptakannya. Jangan lupa, dia masih membawa judi di dalam perutnya. Maksudmu, tapi anak itu sudah tidak ada. Pernah dengar cerita menunjuk rusa sebagai kuda? Kalau aku bilang dia punya, ya dia punya. Aku mengerti. Tapi kalau sampai terbongkar... Aku dengar, di bawah tambang nomor 3 ini, kemungkinan besar tersimpan 1 jalur urat biji utuh. Baiklah, lakukan seperti itu. Untuk sementara aku biarkan kau hidup. Kalau berhasil, semua akan baik-baik saja. Kalau gagal, jangan salahkan aku yang kejam. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Masuk. Kenapa kau datang?
Sudah jam 2 pagi. Aku buatkanmu makanan malam. Sup daging kambing dengan danggui dan goji. Cobalah. Sup daging kambing dengan danggui dan goji bisa meningkatkan vitalitas dan gairah. Rasanya lumayan enak. Asal kau suka. Afeng. Aku kira kau benar-benar tidak mau aku lagi. Asalkan kau membantuku menangani Liu He, hatiku akan tetap menjadi milikmu. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Kerjasama yang menyenangkan. Tidak bisa menjaga mulut, harus siap menanggung akibatnya. Kerjasama yang menyenangkan. Dokternya sudah diatur. Selanjutnya, semuanya tergantung kamu. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu mendapatkan dia. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Tidak sarapan? Ji, jangan salah paham. Aku dan dia... Aku tahu, aku percaya padamu. Terima kasih, Ji. Kalau tidak sarapan, minum semangkuk sup dulu sebelum pergi. Nona Chu, silakan duduk. Enak? Lumayan. Biasanya kamu kan tidak suka makanan manis. Kok tiba-tiba minum ini? Sarang burung walet ini kalau terlalu sering diminum, sesekali ganti rasa. Aduh, Mak. Kamu ini gimana sih? Tuan muda, lihatlah tanganku ini. Aduh, maaf ya. Mama Wang, tanpa terasa, kamu sudah mengikuti aku selama 30 tahun. Sudah saatnya pensiun. Tidak, aku tidak mau pensiun. Aku masih harus merawat Nona seumur hidup. Nona, jangan usir aku. Ji, sudahlah. Dia juga tidak sengaja. Aku ganti baju dulu. Rasanya enak. Tolong ambilkan aku satu mangkuk lagi. Buah pir ini sifatnya dingin. Jangan sekali-kali dimakan bersama daging kambing. Daging kambing sifatnya panas. Kalau dimakan bisa mencret, sangat merusak tenaga. Pak Lu, kenapa? Tolong berhenti di toilet umum di depan. Ibu, siap-siap untuk operasi. Dulu dia adalah socialite nomor 1. Menikah dengan seorang pemuda miskin yang tak dikenal. Baru berusia 45 tahun, sudah hampir layu. Jadi, ya, sebuah pernikahan bisa menyuburkan seorang wanita. Bisa juga menghabiskan semua nutrisinya. Kalau bagimu, pernikahan ini adalah nutrisi atau racun? Orangnya sudah datang. Ketua Liu, semuanya sudah siap. Silakan lewat sini. Jangan takut. Asalkan tes amniosentesis membuktikan ini anakku, mulai sekarang kau akan menjadi pahlawan keluarga Liu. Tuan Liu Ye, kami akan segera memulai operasi. Aku keluar dulu ya. Nona Chu, bos Lu muda sudah mengatur semuanya. Bisa bangun sekarang. Lanjutkan, main sandiwara. Harus dilakukan sampai tuntas. Ibu, bisa bangun sekarang.
Kapan pengambilan sel telur? 35 jam lagi. Aduh, Hati-hati. terima kasih. Kau? Ternyata duduk di kursi roda rasanya seperti ini. Katakan, ada apa kau mencariku? Hanya ingin minta bantuan kecil. Mengapa kau pikir aku akan membantumu? Membantuku. Juga berarti membantumu. Maksudmu apa? Bagus, bagus, bagus. Kalau ini benar-benar anakku, Liu He, anak laki-laki, keluarga Liu, akhirnya punya penerus. Yang aku khawatirkan, si harimau betina di rumahmu itu tidak akan membiarkan anakmu lahir. Berani dia. Ayam betina yang tidak bertelur itu tidak akan bisa bertahan lama lagi. Setelah penunjukan dari provinsi turun, dia tidak akan punya nilai guna sama sekali lagi. Lihat, anakku sampai kelaparan. Ayo, aku ajak kamu makan yang enak. Pria itu, cara mereka membohongi wanita selalu itu-itu saja. Tapi tetap ada wanita yang nekat terjun ke perangkap mereka. Aku sudah disuntik induksi ovulasi ribuan kali. Puluhan kali melakukan bayi tabung. Pada akhirnya, hanya menipu diri sendiri saja. Kalau begitu, hentikan kerugiannya sekarang. Apa yang harus kulakukan? Mereka menjebak dengan nama cinta, maka kita akan memancing mereka masuk lebih dalam. Hidup dari kematian. Menurut sampel yang diambil, tambang nomor 3 adalah yang paling bernilai untuk ditambang. Kamu menyuruh istri ketua menjualnya ke Lu Chenfeng. Bukankah itu sama saja dengan memberinya sebuah tambang emas secara cuma-cuma? Percayalah padaku, tambang nomor 3 akan menjadi kuburan terakhir mereka. Di kehidupan sebelumnya, tambang nomor 3 yang paling diandalkan hanya menghasilkan kurang dari setengah ton batu giok mentah. Sedangkan tambang nomor 6 yang paling diremehkan justru menggali seluruh urat tambang. Lu Chenfeng dalam semalam melompat ke puncak daftar orang terkaya. Di kehidupan ini, mana mungkin aku memberinya kesempatan untuk kaya mendadak ini. Kamu begitu saja memberitahuku rencanamu. Tidak takut aku melaporkanmu. Jangan lupa, aku juga keluarga Lu. Seorang staf luar yang tidak disukai, Song Ji yang dulu telah kembali. Tambang nomor 6. Ya, Liu He bilang, tambang nomor 3 adalah mas kawin istrinya. Mas kawin, dia tidak berhak memutuskan. Tapi tambang nomor 6 adalah properti pribadinya. Dia bisa menjualnya murah kepadamu. Omong kosong. Orang-orang di lingkaran ini tahu istri ketua itu cuma macan kertas. Jangan bicara soal mas kawin, bahkan mertuanya sendiri harus mendengarkannya. Tidak berhak memutuskan, bohong besar. Liu He sangat posesif. Tambang nomor 6 ini hanya karena melihat wajah anaknya, baru dia rela melepas dengan berat hati. Lebih baik kamu terima saja apa yang ada. Persetan dengan terima saja. Apa uangku kebanyakan sampai harus dibakar? Beli tumpukan batu rusak buat bangun kuil? ada apa lagi? Marah-marah begitu. Ya siapa lagi kalau bukan Liu He si tua bangka itu? Fenger, kalau begitu proyek ini lebih baik kita batalkan saja. Kenapa harus? Aku sudah merencanakan begitu lama, kenapa harus menyerah? Menyerah? Sayang sekali kalau begitu. Kalau begitu menurutmu, kita harus bagaimana gila? Tuhan tidak pernah menutup semua jalan. Tuan Muda Nona, ada orang yang mencurigakan meninggalkan surat di depan pintu rumah kita. Kartu kamar. Ini istri ketua. Nah, kesempatannya datang.
Kalau istri ketua tahu Julian hamil. Dengan anak ketua, dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ini kesempatanmu. Sudah datang. Nyonya memanggil saya. Ada apa ya? Lu Chen Feng. Kamu si penerus yang dicari si manis itu. Tampan juga. Ikut aku aja. Nyonya sudah mabuk. Aku tidak mabuk. Aku tahu sedang ngapain. Bangsat Liu He itu. Berani selingkuh di belakangku. Kenapa aku nggak boleh punya pria idaman? Nyonya, saya sudah berkeluarga. Cih, jangan pura-pura. Kalau beneran peduli sama istrimu, masak mau sama si Cu berpelukan? Nyonya salah sangka. Udah tanam kungar, kamu mau tambang nomor 3. Bisa kuberikan padamu. Beneran? Perkataanku selalu ditepati. Nyonya mau main apa? Pria, memang semuanya sama saja. Kau mempermainkanku? Cuma main-main aja kok. Bukannya ini slogan kalian para pria? Kau panggil aku ke sini. Cuma buat menghinaku? Aku nggak sebosanan itu. Yang kubicarakan tadi, tambang nomor 3 bisa kuberikan padamu. 10 miliar. 10 miliar? Tadinya kan 5 miliar. Kalau nggak sanggup beli, ya sudah. Kau bisa pergi. Baik, aku beli. Beri saya waktu, aku akan kumpulkan uangnya. Boleh. 1 minggu. Baik. Tapi saya ingin tanya, kenapa mau jual ke saya? Bukan ke kamu, ke siapa saja boleh, lain apa saja boleh. Liu He berani mengkhianatiku. Aku akan membuatnya kembali seperti semula. Membuatnya jatuh miskin. Tidak apa-apa. Kehilangan kesempatan ini. Masih ada kesempatan berikutnya. Tidak dia setuju untuk menjualnya kepadaku. Tapi penawarannya 100 miliar. 100 miliar? Dia mau merampok ya? Seluruh dana keluarga lu. Di total pun tidak sampai 100 miliar. Uang sebanyak ini dari mana aku dapatkan? Lagi pula, area pertambangan ini bisa tidak menemukan urat biji. Ini masih belum pasti. Menggunakan seluruh harta untuk bertaruh pada sesuatu yang tidak pasti terlalu berisiko. Tapi kekayaan dicari dari risiko, jika ingin bangkit kembali, inilah kamu satu-satunya kesempatan. Jangan dengarkan dia. Wanita ini sebelumnya. Bagaimana dia menyakitimu? Kamu sudah lupa wanita ini. Dia memang tidak berniat baik. Berdasarkan laporan sampel urat biji ini, ada kemungkinan 90% adalah urat biji yang utuh. Ibu, ini adalah gunung emas. Asalkan dapatkan itu, aku pasti bisa bangkit kembali, apalagi Song Hong Tao. Nanti, Kamar Dagang Provinsi Selatan semua akan memandangku dengan baru. Song Zi benar. Kekayaan dicari dari risiko, Ibu. Aku sudah memutuskan aku akan menjual semua saham grup Lu. Kamu gila. Sup belut. Dapat menguatkan dan menghangatkan tubuh. Yang tidak tahu benar-benar mengira kamu adalah istri yang baik dan ibu yang penyayang. Mengatakan aku kejam. Sebenarnya orang yang paling kejam seharusnya adalah kamu. Kamu seharusnya pergi untuk suamiku mengantar makan malam. Beberapa hari terakhir ini aku sering mencret-mencret. Tadi pagi tiba-tiba mulai sakit angina. Dari hasil röntgennya tidak ada masalah. Mungkin akhir-akhir ini stresnya kebanyakan. Harus lebih banyak istirahat. Baik, syukur kalau tidak apa-apa.
Halo? Bagus sekali. Siapa yang kau beli sahamku? Wah, misteriusnya sekali ya. Oke, aku segera sampai. Di tempat Xinjiang sudah siap semua. Tinggal menunggu dia datang untuk menandatangani kontrak. Selamat ya, kedepannya grup Lu akan jadi wilayah kekuasaanmu. Semuanya berkat bantuan Nona Song. Kedepannya kuharap kau bisa banyak membantuku. Kenapa kamu pakai kacamata? Penurunan penglihatanmu disebabkan oleh gumpalan darah di otak. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, bukan cuma buta saja, bisa-bisa nyawamu ikut melayang. Mengerti. Katanya pria yang pakai kacamata lebih mudah didekati. Bagaimana menurutmu? Enggak juga. Nona Song, Baiklah. Kalau begitu nggak usah dipakai. Bagaimana? Masih sakit? Sudah jauh lebih baik. Nak, tidak bisa ditunda lagi. Semakin ditunda, risiko operasinya semakin tinggi. Iya, aku sudah janjian dengan dokter dari luar negeri. Tinggal tunggu kamu terbang ke sana. Tunggu sebentar lagi. Orang yang terdesak bisa nekat. Dia sendiri tidak akan sanggup menghadapinya. Kamu temani saja dia bermain. Sudah lama aku tidak melihatnya begitu bersemangat. Aku jadi agak tidak tega. Bu, Kenapa pulangnya semalam-malam ini? aku sudah dapat uangnya. Istri ketua mau ketemu besok untuk tanda tangan kontrak. Kamu jual sahamnya? Iya, selain ini aku tidak bisa memikirkan cara lain. Dasar bodoh. Kalau tidak ada saham, kita mau pakai apa untuk melawan Lujan? Lujan, di matamu cuma ada Lujan. Lujan itu apa sih? Bu, pandanganmu harus lebih jauh ke depan. Asal tunggu tambang nomor 3 menghasilkan urat giok, kita langsung kaya raya. Bisakah kamu jangan berkhayal lagi? Bagaimana kalau tidak ada gioknya? Tidak mungkin. Aku sudah siapkan upacara pembukaan yang meriah. Nanti, semua orang yang hadir di pesta terakhir akan aku undang semua. Aku mau mengambil kembali muka yang hilang itu. Aku mau biar Song Hong tahu si tua bangka itu memandangku dengan mata baru. Fenger. Kamu masih muda, masih banyak kesempatan di masa depan. Aku tidak mau menunggu 1 hari pun. Kamu tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Bu, tambang nomor 3. Akhirnya aku dapatkan. Pergi sana. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, bagaimana dengan Ketua Liu? Aku khawatir dia akan berbuat nekat padamu. Tenang saja. Sekarang dia sibuk dengan urusannya sendiri. Mana sempat mengurus ikan kecil sepertimu. Syukurlah. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sekarang di surga, besok di neraka. Sebentar lagi, kalian akan berlutut di hadapanku dan memohon padaku. Duduklah, minum dulu. Uangnya sudah kita dapat. Langkah selanjutnya mau bagaimana? Si tua bangka itu sampai berlutut memohon padaku. Minta maaf. Kalau dulu, aku pasti sudah luluh. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak merasa apa-apa. Hanya ada satu pikiran. Bercerai. Tapi kan sekarang waktu kritis baginya. Dia pasti tidak akan melepasmu. Baru sekarang aku sadar, dia memakai namaku untuk melakukan banyak hal. Begitu masalahnya terbongkar, dia bisa menyelamatkan dirinya dengan bersih-bersih. Yang jadi kambing hitam adalah aku. Wanita ya.
Apa ini? Ini adalah catatan kolusi pejabat dan pengusaha serta transaksi uang dan seks yang dilakukan Liu He selama ini. Dari mana kamu dapatkan ini? Dari Julian. Si imut itu. Kamu percaya dia? Tidak ada musuh yang abadi. Hanya ada kepentingan yang abadi. Ayo bersulang untuk Tuan Lu. Langkah cerdik Tuan Lu ini hebat sekali. Liu He pasti tidak menyangka, istrinya malah berbalik melawannya, dengan diam-diam menjual tambang nomor 3 ke kamu. Hahaha. Tuan Lu dapat bagian besar, kami dapat sisa-sisanya. Kita bakal kaya, jangan lupakan kami ya. Tenang saja, semua yang pernah meminjamkan uang padaku pasti akan dapat bagiannya. Nanti pokok dan bunganya, kalian tidak akan rugi. Tuan Lu dermawan sekali. He bersulang untukmu. Ayo, bersulang untuk Tuan Lu. Nona Chu memang cantik dan juga perhatian. Betul sekali. Tuan Lu ini benar-benar sukses dalam cinta, sukses dalam bisnis, dapat dua-duanya. Aku bisa dapatkan tambang nomor 3 Jitu Dubam. 3. Lian Air banyak membantuku. Oh ya, kalau begitu kita harus bersulang untuk Nona Chu. Nona Chu. Lu Chen Feng, kamu seharusnya tidak menipuku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Baik. Memang cuma yang Master Lu. Minum yang banyak ya. Perkenalkan, ini Young Master Lu. Ini adalah Young Master Lu. Ayo kita bersulang untuk Young Master Lu. Yuk, Young Master Lu. Bersulang. Yuk, Young Master Lu. Halo. Hai Zi. Aku sudah dengar kata-katamu. Kalau kamu nggak percaya, tanya saja ke Wang Ma. Sup yang dia masak, aku habiskan semuanya. Tidak apa-apa, nanti saat upacara penerusannya, tolong ajak juga ayah mertua untuk datang bersama. Menyaksikan kejayaanku. Momen yang sangat penting ini. Aku juga punya hal penting yang mau kumumkan. Baik. Aku tunggu kabar baik darimu. Makanan yang terlihat hangat dan bergizi, tapi saling bertentangan. Jika dikonsumsi lama-kelamaan, bisa menyebabkan kerusakan tubuh yang parah. Kamu melakukan dengan baik. Pertunjukan penutup besok ini, aku nggak peduli siapa yang menang atau kalah. Aku akan bawa imbalan yang kau berikan. Pergi jauh dan bebas. Katanya di area tambang itu. Kau datangkan ratusan mesin. Wah, gila nih skalanya. Di titik sampling aku sudah pasang banyak bahan peledak. Nanti kalian tinggal dengar suara ledakannya saja. Ledakin bear bunyi, emas bertelimpah. Kita tinggal tunggu ikut kaya sama Tuan Lu.
Ibu. Kenapa, Ibu? Aku beberapa hari ini jantungku berdebar-debar terus. Aku merasa pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Masa sih ada apa-apa? Ini kan hari yang baik. Jangan terlalu paranoid. Kau putuskan sumber uang Liu He. Masa dia mau diam saja? Terus, Song Ji, si manis ini, dia juga bukan orang yang mudah. Aku selalu merasa bakal ada masalah. Lalu ada juga Julian itu. Liu He ada istri ketua yang jaga. Song Ji ada pengacara Chen. Julian juga sudah aku peringatkan. Nggak akan ada yang buat onar. Ibu nggak usah khawatir, ya. Ibu, Anda datang. Iya. Nggak Aku cuma usah mau lihat keramaian. urus aku. Selamat datang, selamat datang. Kok Song Ji belum datang juga? Sok penting banget sih. Mau tampil yang terakhir. Tuan Lu, jangan tunggu lagi. Mulai saja. Jangan sampai lewat waktu yang baik. Terima kasih kepada semua yang Bang Takalapan telah menyempatkan diri agak hadir dalam upacara pembukaan tambang milikku, Lu Chen Peng. Terima kasih dan terima kasih. Dia datang. Ayah. Ziyi. Acara sepenting ini, kenapa kamu bawa dia ke sini? Maksudmu apa? Pengacara Chen. Upacara suksesi terakhir belum selesai. Kali ini Nona ingin memberi Anda kejutan. Oh, begitu rupanya. Bukan kontrak ini. Yang ini. Hari ini ada banyak wajah yang familiar. Semuanya adalah teman lama di upacara suksesi terakhir. Saya sangat senang dapat di hadapan para sahabat mengumumkan kabar ini. Saya akan dengan Bapak Lu Chen Feng membatalkan pernikahan. Membatalkan pertunangan? Kenapa? Bukankah dulu kita sudah sepakat? Asalkan aku dapat tambang nomor 3, membuktikan diriku, kau tidak akan menceraikanku. Dan tetap mengizinkanku mewarisi grup Song. Jangan bodoh. Ini semua jebakan yang dia pasang untukmu. Tambang nomor 3 ini pasti bermasalah. Kau terjebak. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Data tambang nomor 3 itu sudah aku minta lebih dari 10 lembaga profesional untuk mengevaluasinya. Mustahil ada masalah. Ji, kamu harus pikirkan matang-matang. Sekarang yang aku pegang ini adalah satu jalur urat giok yang utuh, bernilai miliaran. Kalau kamu cerai denganku, ini kerugianmu sendiri loh. Kekayaan sebesar langit ini, silakan kamu nikmati sendiri. Aku tidak minta banyak. 5 miliar yang kamu ambil dariku, kembalikan padaku. Mimpi. Kita tidak buat perjanjian pranikah. Uang yang dipakai adalah harta bersama. Ngapain dikembalikan? Cerai boleh, tapi minta uang. Aku tidak akan kasih sepeser pun. Bebas. Mau tanda tangan atau tidak, terserah kamu. Tapi di dalamnya, ada semua bukti tentang kecelakaan itu. Kesaksian saksi juga ada. Mau uang atau nyawa? Terserah kamu. Apa maksudnya? Jangan-jangan kecelakaan Nona Song itu ulahnya? Membunuh istrinya sendiri, bangsat sekali. Bajingan, kamu mau bunuh anakku? Tergantung pilihannya. Baik. Sangat baik. Aku lupa. Anjing yang paling penurut pun bisa menggigit. Song Ji, kamu memang kejam. Surat ini aku tanda tangani. Jujur saja, aku sudah muak denganmu. Setiap kali tidur denganmu rasanya seperti pendekar pedang. Kamu ini perempuan apa? Bangsat, kamu ngomong apa sih? Bangkai tua, berani-beraninya membentakku. Kamu siapa, ha? Cuman 5 miliar. Aku punya uang.
Sekarang aku punya satu urat giok yang utuh. Aku takut sama kamu. Sekarang orang terkaya di kota Yun adalah aku, Lu Chen Feng. Mulai. Songji, kalau kamu berlutut dan minta ampun sekarang, masih ada waktu. Aku bisa pertimbangkan untuk memberimu satu kesempatan. Tidak usah, semoga keinginanmu terkabul. Berani juga. Aku ingin lihat sepatu usang yang kubuang ini siapa yang berani mengambilnya. Ledakan berbunyi, emas berlimpah, kabar baik datang. Tuan Lu, insinyur baru saja menelepon. Semua titik peledakan sudah diledakkan. Bagaimana? Sudah temukan urat bijinya? Masih perlu ditanya? Lu Chen Feng, kamu harus tenang. Kata insinyur, dia menemukan beberapa ton batu giok mentah. Semuanya jenis kacang yang paling murah. Lalu? Sementara belum menemukan urat biji. Tidak menemukan urat biji, masa sih tidak ada uang kita? Uangnya? Uang. Tidak mungkin, ledakan, terus ledakan. Kata insinyur, kalau terus diledakkan, peluang menemukan giok juga sangat kecil. Aku tidak percaya. Bahkan jika gunung ini diratakan, harus temukan urat bijinya. Cepat pergi. Aku sudah bilang dari dulu, jangan ambil risiko ini. Kamu tetap nekat. Nah, sekarang bagaimana? Semua yang kurebut dengan susah payah, kau hancurkan semuanya. Cukup. Wenger, kamu tidak apa-apa. Jangan nakut-nakuti ibu. Mengira serigala ganas sebagai anjing, maka akibatmu hanya akan dimangsa habis. Ini jelas proyek yang dijamin untung. Mengapa? Proyek yang dijamin untung ya. Hatiku jadi lega. Wahahaha. Proyek yang hanya untung tidak pernah rugi. Hatiku jadi lega. Hahaha. Tapi kalau dipikir-pikir, istriku memang punya mata yang tajam. Sekumpulan batu tak berharga bisa menghasilkan lebih dari 10 miliar. Bagus sekali. Mas kawin dari ibuku untukku. Apa hubungannya denganmu? Kamu pernah bilang, milikmu adalah milikku. Aku anggap serius. Kamu? Kamu yang menjebakku. Lepaskan anakku. Bocah sialan, aku belum menghitung denganmu. Kau malah berbalik menuduh. Aku sudah bertahun-tahun bermain di dunia kekuasaan. Tak disangka dikalahkan oleh anak kecil sepertimu. Membuat si bocah sialan ini berbohong mengandung anakku. Lalu merebut istriku untuk menjual tambang padamu. Benar-benar pekerjaan yang bagus. Bukan aku. Kamu, kalian yang menipuku. Hahaha, betul juga. Dasar pengecut. Kalau bukan karena ada orang hebat di belakangmu, mana mungkin kau punya ide cerdik seperti ini? Benar kan, Nona Song? Ketua Liu terlalu memuji. Rencana sehebat apapun, kalau hati tidak serakah, mana mungkin bisa dijebak? Kamu, si bocah sialan ini, aku akan membunuhmu. Feng Er, dasar wanita jahat. Kecelakaan tahun itu kenapa tidak membunuhmu? Nona Song, aku sangat mengagumimu. Kalau kau tidak menjebakku, mungkin tidak apa-apa. Tapi karena kau memutus tangga langitku, aku juga tidak akan membiarkan kalian tenang. Tak satu pun dari kalian bisa lari. Apa yang kau mau lakukan, Liu He? Kau masih ketua Kamar Dagang Provinsi Selatan. Aku tentu tahu identitasku. Hal-hal yang melanggar hukum, aku tidak akan lakukan. Aku kesini untuk menangkap penipu. Bawa mereka pergi. Liu He benar-benar mengira diri sendiri bisa mengendalikan segalanya. Tentu saja. Aku, Liu He, adalah penguasa Provinsi Selatan. Bawa nyonya pulang dan kunci. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Coba sentuh dia sedikit saja. Coba sentuh dia, kau lihat. Kok kamu? Ini adalah Wakil Gubernur Beizhou, Xincheng, Tuan Xin. Berkelahi, melihat Tuan Zhan, cepatlah memberi hormat. Tuan Zhan, di mana? Mungkinkah dia adalah Tuan Zhan? Terkejut ya? Oh, tidak. Hamba menghadap Tuan Zhan. Dia adalah Gubernur Beizhou. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Si imut ini mana mungkin jadi gubernur Beizhou? Mustahil. Aku tahu. Ini semua adalah pemain yang kamu sewa. Sudah kalang kabut ya, kakakku yang terkasih. Aku bukan kakakmu. Kamu anak haram ini. Kamu tidak pantas memanggilku kakak. Dulu kamu mengejar kami, ibu dan anak, membunuh ibuku. Kalau bukan karena gadis kecil ini menyembunyikanku, aku tidak akan hidup sampai hari ini. Anak laki-laki kecil itu adalah dia? Kamu. Kamu datang untuk balas dendam. Dengan kemampuanku, membunuh kalian semudah menginjak semut. Hanya saja ada yang ingin main dengan kalian, jadi aku ikut main saja. Tuan Zan, kalau ingin menghukum mereka, ngapain repot-repot? Serahkan saja padaku. Ketua Liu sendiri sudah susah, masih semangat ya, luar biasa. Tuan Zan, aku tidak mengerti maksudmu. Ada yang anonim mengirimkan sebuah flash disk, mencatat Ketua Liu selama ini melakukan transaksi kekuasaan dan seks. Maka perintahnya, mulai hari ini dipecat dan diselidiki. Transaksi kekuasaan dan seks, itu semua fitnah belaka. Hamba tidak terima. Bawa pergi. Hamba tidak terima. Hamba tidak melakukan transaksi kekuasaan dan seks. Hamba tidak terima. Salah satu langkah, salah semua langkah. Liu He, jalan ini kan kamu yang pilih. Perbuatan jahat pasti berakhir buruk. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Selanjutnya giliranmu. Lu Zan, Tuan Zan, hahaha, tidak mungkin. Dia itu orang yang manis. Mana mungkin dia gubernur Beizhou? Hahaha. Jan, ibumu mati karena aku. Tidak ada hubungannya dengan Fenger. Lepaskan dia. Tenang, aku tidak akan menyentuh kalian. Karena hidup kadang lebih menyakitkan daripada mati. Fenger. Gak apa-apa. Aku punya tambang, aku bisa balik modal. Benar. Kita pasti bisa balik modal. Aku akan balik modal. Fenger. Awalnya aku ingin nyawamu. Tapi aku ubah pikiran. Sekarang seperti ini adalah hasil terbaik. Selamat menyambut kehidupan baru. Kamu juga. Melihatmu. Karena kadang aku bertanya-tanya, apakah kamu bisa meramal masa depan? Aku akan pergi. Dengan 10 miliar itu, aku bangun panti asuhan di Haicheng dan mendirikan yayasan amal. Aku ingin benar-benar berpisah dengan masa lalu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Aku ingat, imbalan yang kujanjikan untukmu sudah ditransfer. Aku datang untuk berpamitan. Aku akan keluar negeri, nanti mungkin tidak akan kembali lagi. Terima kasih untuk uangmu. Halo, Ada apa? bisakah kamu ganti kalimat pembukanya? Song Ji, aku akan pergi. Song Ji, aku akan pergi. Semoga perjalananmu lancar. Kamu tidak tanya aku mau kemana? Dimanapun kau pergi, aku benar-benar berharap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Jaga dirimu. Jaga dirimu. Aku akan cari Nona Song. Duduk. Kak, perjalananmu kali ini, hidup atau mati masih belum jelas. Kamu harus memberitahunya. Dia sudah susah payah melepaskan diri dari belenggu. Aku tidak ingin menjadi belenggu lain baginya. Kak, ayo pergi. Aku akan kembali hidup-hidup untuk menemuinya. Kazi, aku bisa lihat kau juga suka sama Yejan. Kenapa harus menolaknya? Apa karena tidak bisa punya anak? Tentu saja bukan. Sejak semua urusan sudah berakhir, aku merasa hatiku terasa sangat hampa. Jadi aku ingin pergi jalan-jalan.
Kalau gitu, biar aku temani. Ya, ayah khawatir kalau kau pergi sendirian. Ah, jangan khawatir. Aku akan kirim video dari setiap tempat yang kudatangi. Baiklah. Tapi... Baiklah. Kalau gitu, hati-hati di jalan. Ayah, aku pergi dulu. Tenang saja. Aku masih punya tambang. Wahaha, aku akan balik modal. Haha. Aku akan balik modal. Wahaha. Jangan mendekat. Ini tambangku. Jangan mendekat. Tambang gila. Maaf ya. Chen Fang, ayo kita pulang. Chen Fang. Orang gila. Kamu mau apa? Apa? Aku mau apa? Tambang. Yok. Berani-beraninya ganggu pacarku. Gue gebukin lu. Aduh. Jangan pukuli anakku. Jangan pukuli anakku. Gila. Ayo pergi. Awas jangan sampai kena tipu. Ayo pergi. Kita akan balik modal. Ayo. Aku sudah pasang bahan peledak di mana-mana. Dor. Kita akan balik modal. Dosa kehidupan sebelumnya, ditambah kejahatan kehidupan ini. Kalian selamanya takkan bisa bangkit lagi. Sekarang seharusnya dia sudah naik pesawat. Song Ji. Cepat ikut aku. Kemana? Kok lama banget perginya? Zhang Chu. Song Ji, Kenapa kamu tidak memberitahuku? kenapa aku harus memberitahumu? Kamu masih menganggapku sebagai keluarga. Ternyata di kehidupan sebelumnya, kamu meninggal di negeri orang. Gubernur Beizhou tiba-tiba sakit dan meninggal 3 hari yang lalu. Hari ini jenazahnya dipulangkan. Ini adalah gubernur termuda yang pernah dimiliki Beizhou. Sayang sekali. Kamu nangis apa? Aku belum mati, tahu. Song Ji, kamu menolakku tapi sekarang malah menggodaiku. Kamu kurang ajar ya. Mungkin aku bukan istri yang baik. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, aku akan pergi sekarang. Aku akan menjadi suami yang baik. Kamu beruntung. Di kehidupan ini, aku akan menemanimu.